Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta iman kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap kepadanya. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas panggilan yang ke-27. Ya. Jadi kita masih membahas kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan kita sudah sampai kepada panggilan yang ke-27, An-Nida'us Sabi'u wal Ishrun. Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan tema tentang ayat yang akan kita bahas. Yaitu ayat yang akan kita bahas adalah surat An-Nisa ayat 144. Surat An-Nisa ayat 144. Di sini beliau memberikan tema fi hurmati ittikhadil kafirina awliya min dunil mu'minin wa tahdhiru min dalika. Diharamkannya menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, di samping serta mengesampingkan orang-orang yang beriman, wa tahdhiru min dalika, dan peringatan akan hal tersebut. Jadi diharamkan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali dan kemudian mengesampingkan orang-orang yang beriman, wa tahdhiru min dalika, dan peringatan terhadap hal tersebut. Langsung kita baca apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu beliau membawakan surat An-Nisa ayat 144. Surat An-Nisa ayat 144. Bagi para pecinta iman, marilah kita buka mushaf kita. Kita simak bersama-sama ayat yang berisi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Maka dalam ayat ini terdapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang beriman. Ya, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain, ya, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang yang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian menginginkan, apakah kalian ingin memberikan alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukum kalian? Ya. Di dalam ayat ini beliau, yaitu Syekh Abu Bakar, memberikan penjelasan berkaitan dengan ayat tersebut. Ayat 144 dari surat An-Nisa. Nadahum ta'ala fi hadan nida'il karim liyanhahum an ittikhadil kafirina awliya'a lahum duna ikhwanihim al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dalam ayat ini, dan Allah melarang mereka. Ya, jadi sebagaimana pembahasan yang telah lalu, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu bisa kemungkinan ada perintah atau ada larangan. Kalau isinya perintah, maka marilah kita kerjakan, kita lakukan. Adapun apabila isinya itu larangan, maka hendaknya kita menjauhinya, ya, menghindarinya sejauh-jauhnya dari larangan tersebut. Sebagaimana dalam ayat ini, setelah panggilan Allah melarang orang-orang beriman. Ya, Allah melarang kita semuanya dari suatu hal. Dan konsekuensi kita, kewajiban kita apabila telah sampai kepada kita larangan Allah adalah kita jauhi larangan tersebut. Ya. Karena dengan menjauhi larangan tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya pasti mendatangkan di situ bahaya. Ini yang harus kita perhatikan. Adapun dalam ayat ini disebutkan oleh penulis liyanhahum an ittikhadil kafirina awliya'a lahum min duni ikhwanihim al-mu'minin. Allah melarang orang-orang beriman ya untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Duna ikhwanihim al-mu'minin, kemudian mengesampingkan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi seorang mukmin, orang-orang yang beriman dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ya. Kemudian mengesampingkan sama-sama orang yang sama-sama mukmin. Ini jelas ayatnya. Wa ma'na ittikhadhim awliya, ya, yang dimaksudkan menjadikan mereka jadi pemimpin atau sebagai bentuk loyalitas kepada mereka, an yuhibbuhum wa yuqarribuhum, yaitu orang-orang yang beriman mencintai orang-orang kafir. Ya, mencintai orang-orang kafir. Wa yuqarribuhum, dan mendekatkan diri kepada mereka. Wa ya'khudhu binushihim wa irsyadihim wa taujihihim, mengambil nasihat-nasihat mereka, ya, petunjuk-petunjuk mereka dan arahan-arahan mereka. Ma'a nusratihim, dan menolong orang-orang kafir. Wa maddiyadil auni lahum, dan memberikan pertolongan kepada mereka duna ikhwanihim al-mu'minin.
kemudian membiarkan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku beriman, dia beragama Islam, ya, ternyata orang ini lebih mengutamakan orang-orang kafir, mencintai mereka, membangga-banggakan mereka, ya, loyalitas kepada mereka, nasihat-nasihat mereka diperhatikan, ya, arahan-arahan mereka, masukan-masukan diperhatikan, memberikan pertolongan kepada mereka, kemudian mengesampingkan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau ada orang beriman maka dia nggak peduli. Yang diperdulikan adalah orang-orang kafir. Wah, ini harus kita hati-hati karena dalam ayat ini Allah dengan tegas, ya, dengan jelas dan gamblang, la tattakhidul kafirina auliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin-pemimpin kalian, ya, aulia, yaitu mencintai mereka, mendekatkan diri kepada mereka, ya, kemudian mengambil nasihat-nasihat mereka, ya, mengambil petuah-petuah mereka atau arahan-arahan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, dan mengesampingkan orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menjelaskan wa mislu hadha tahrim limuwalatil kafirin dunal mu'minin ma jaa fi qoulihi ta'ala min surati Ali Imran. Larangan yang ada dalam ayat ini An-Nisa 144 itu juga terdapat di surat Ali Imran ayat 28. Ya, ayat 28. Kita lihat surat Ali Imran ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ya, melainkan orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, barang siapa yang melakukan perbuatan demikian, falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Ya. Niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kalian takuti. Illa an tattaqu minhum tuqah. Ya. Wa yuhaddirukumullahu nafsah. Wa yuhaddirukumullah, dan Allah memperingatkan kalian akan siksanya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ya. Jadi dalam ayat ini semakna dengan ayat yang sedang kita bahas, yaitu Ali Imran ayat 28. Ini memiliki makna yang berdekatan dengan surat An-Nisa ayat 144. Ya, saya ulangi, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, ya, selain orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Ya. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat yang menjaga diri dari sesuatu yang kalian takuti. Wa yuhaddirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kalian akan azabnya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ya.
Di sini beliau yaitu Syekh Abu Bakar mengatakan illa anna hadat tahrim ma'ahu istisna. Dalam ayat Ali Imran 28 ini ada pengecualian. Illa an tattaqu minhum tuqa. Kecuali kalau kalian berbuat siasat. Ya. Untuk menghadapi orang-orang kafir. Pengecualian di sini maksudnya adalah wa huwa an yakunal mu'minu fi daril kuffar. Yaitu misalnya ada orang yang beriman, dia tinggal di negeri kafir. Ya, qa'iman bainahum. Dia mukim di sana karena ada suatu keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Udina lahu an yudarihim bilisanihi bil kalimatil mulayyinatil lil janib. Diperbolehkan bagi orang yang beriman yang tinggal di negeri kafir untuk basa-basi, ya, untuk menjaga atau menyelamatkan diri. Al-mub'idati lil baghdha, ya, yang tetap menjauhkan kebencian. Bisyarti an yakuna qalbuhu mutmainnan bil iman, tapi dengan syarat hatinya tetap tentram di atas keimanan. Ya. Jadi ada terkadang misalnya mungkin ada seorang mukmin, dia karena suatu keperluan yang darurat akhirnya dia pergi ke negeri kafir. Ya. Maka ketika dia di negeri kafir, maka dia bermuamalah biasa, bermuamalah baik dengan orang-orang kafir. Ya. Dan hatinya orang beriman tadi tetap tenang, teguh di atas keimanan. Ya. Kokoh di atas apa? Kokoh di atas keimanan. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. At-tuqa hiya an yatakallama bilisanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Illa an tattaqu minhum tuqa. Tuqa adalah an yatakallama bilisani. Yaitu seseorang berucap dengan lisannya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Adapun hatinya tetap tenang dan kokoh di atas apa? Di atas keimanan. Wala yaqtul, dia tidak membunuh. Wala ya'ti ma'saman, dan dia tidak berbuat kecurangan. Walina'lama anna hadzal istisna' la yubihu abadan muwalatal kafirin. Jadi pengecualian di surat Ali Imran ayat 28 ini bukan berarti membolehkan, ya, orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Huwa muaqqatun, karena redaksi di ayat 28 surat Al-Imran ini adalah terbatas dengan waktu. Bihalid dha'fi wal khaufi, ya, itu pun ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah dan dalam keadaan khawatir. Walam yatajawaz mudaratuhum bil kalimatil layyinatil al-mubaidatil ghaidihim wa bughdihim. Dan itu pun sekedar kalimat saja. Ya, kalimat basa-basi untuk menghindari kemurkaan kepada orang-orang kafir. Amma hubbuhum wa nusratuhum fala istisna fihima abadan. Adapun kecintaan, ya, dan pertolongan ini tetap harus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman. Mencintai orang-orang yang beriman, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, ya. Mengingatkan, saling mengingatkan dan menasihati, ini sifat orang-orang yang beriman. Ya, amma hubbuhum wa nusratuhum fala istisna'a fihima abadan. Adapun, ya, mencintai orang-orang kafir, menolong mereka ini tidak boleh selama-lamanya. Ya. Illa an yu'minu billahi wa yadkhulu fil Islam, sampai mereka beriman kepada Allah dan masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi sampai mereka beriman kepada Allah dan masuk ke dalam Islam. Walinadhkur al-wa'id wa tahdid fil ayatain. Kita perhatikan lagi ayat An-Nisa 144 dan Ali Imran ayat ke-28. Dalam ayat tersebut ada ancaman,
Ya. Contohnya tadi di Ali Imran di An-Nisa 144, ya Allah sebutkan aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ya, aturidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ai hujjatun wadihatun ala ta'dibikum bima syaa min anwa'il adab wa antum awliyahu. Apakah kalian ingin menjadikan untuk Allah bukti yang nyata? Ya. Kata penulis, ay hujjatun wadihatun ala ta'dibikum bima syaa min anwa'il adab. Apakah kalian ingin Allah memberikan azab kepada kalian disebabkan karena kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin? Ya. Fa kaifa law kana nida'u lil mu'minin fi dhahir wa hum al munafiqun fa inna Allah ta'ala lam yakuffu min walatil kafirin. Ya. Kalau panggilan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman secara zahir tapi hatinya itu ada kemunafikan, ya, maka Allah tidak melarang mereka untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang munafik itu ada. Ya, orang-orang munafik ini bermunculan ketika Nabi SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Di saat kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar, maka disitulah muncul benih-benih kemunafikan. Ya. Jadi orang-orang munafik mereka beriman secara zahir, secara casingnya itu beriman, tapi hati mereka terdapat kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Sehingga orang-orang munafik ini mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Ya. Fa innahu sayanzilu fihim Qur'anan wa yusallitu rasuluhu wal mu'minin ya alaihim fayu'adzibunahum wa yukhzunahum wa yaqtulunahum. Ya. Adapun orang-orang kafir ini Allah turunkan ayat tentang mereka. Rasulullah SAW dan orang-orang beriman memerangi orang-orang munafik tadi. Amma idza kana nida'u muwajjahan li awliya'illahil mu'minin dhahiran wa batinan fa innahu yuhaddiruhum min muwalatil kafirin da'iman wa abadan. Adapun kalau itu orang-orang yang beriman secara lahir dan batin, ya, orang yang beriman lahir dan batin itu dilarang berloyalitas kepada orang-orang kafir dalam artian menjadikan mereka sebagai pemimpin selama-lamanya. Ini tidak boleh. Wa fi kullil azminati wad duruf fa innahum lam yahdaru tahdirahu wa lam yarhabu wa'idahu adzabahum bima syaa. Di setiap waktu dan zaman, ya, wa fi kullil azminati wad duruf, ada sebagian orang-orang yang tidak memerhatikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak memerhatikan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan azab kepada mereka. Walaqad adzabal mu'minina fi diyaril Andalus. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bagi orang-orang beriman di negeri Andalus bi ta'dzibihim bi absyai anwa'il adab. Ya. Allah menurunkan ujian kepada mereka dengan azab yang keras. Itkutilu, mereka terbunuh. Wa syuridu, mereka terusir. Wa ubaidu min diyarin, dan mereka dijauhkan dari rumah-rumah mereka. Ya, ini terjadi di negeri Andalus. Andalus kan dulu negeri Islam. Ya, banyak kaum muslimin di sana. Islam jaya di Andalus. Namun di antara kaum muslimin, ya, yang di Andalus ini mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang beriman itu dibunuh. Ya, mereka diusir. Mereka dijauhkan dari rumah-rumah mereka. Wa dzalika bisababi muwalatihim lil kafirin. Hal itu disebabkan karena mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir. Wa talabi nusratihim ala ikhwanihim. Ya. Dan orang-orang beriman tadi justru meminta tolong kepada orang kafir untuk memerangi saudara-saudaranya yang beriman. Wah, ini kan luar biasa.
Ini sangat menyedihkan ya. Dan sejarah ini jangan sampai terulang kembali. Kita harus berpegang teguh dengan keimanan kita, berpegang teguh dengan ajaran Islam kita, ya, dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula larangan-larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam ayat ini Allah melarang kita ya menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau wali-wali di atas kita. Walaqad adzabal mu'minina fi syatta diyarihim li adami ta'atihi ta'ala fi mu'adatil kafirin. Allah menurunkan azab ya bagi orang-orang yang beriman di berbagai macam negeri. Karena orang-orang beriman itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat di sini maksudnya adalah yaitu memusuhi dalam artian tidak boleh loyalitas kepada orang-orang kafir, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ya. Itashabbahu bihim. Kemudian ada sebagian orang beriman menyerupai orang-orang kafir, tasyabbuh. Wa ahabbuhum. Ada orang beriman itu mencintai orang-orang kafir, mengidolakan mereka. Wa nasaruhum. Dan ada sebagian orang yang beriman itu malah memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir. Wa akhadu bi irsyadihim wa nasaihim, dan mengambil ya arahan-arahan mereka dan nasihat-nasihat mereka. Hatta adalluhum wa ahanuhum, ya, sampai orang kafir itu bisa menghinakan orang-orang beriman dan merendahkan orang-orang beriman. Wa ilal yaum, dan sampai hari ini wal muslimuna adilla, kaum muslimin masih dalam keadaan lemah. Muhananun lil kafirin, ya, mereka dihinakan, direndahkan sama orang-orang kafir. Li'illati fiskihim an ta'atillahi wa ta'ati rasulihi, karena mereka jauh dari ketaatan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Id akhadu bi qawaninil kafirin, ya, mereka mengambil peraturan-peraturan orang kafir. Wa hakamu biha, dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai hukum. Al-mu'minina hubban fil kafirin wa muwalatan lahum, ya, mereka menjadikan hal tersebut sebagai hukum kepada orang beriman, sebagai bentuk cinta kepada orang-orang kafir dan loyalitas kepada mereka. Jadi ini tadi Allah memberikan larangan dalam ayat ini, An-Nisa 144, dan juga Allah memberikan atau menyebutkan ancaman. Ya, jangan sampai karena keteledoran kita, karena ulah kita sendiri, kita tidak mematuhi atau kita tidak menjauhi larangan Allah. Ya, larangan Allah kita terjang, kita angkat orang-orang kafir menjadi pemimpin, akhirnya mereka justru berbuat keburukan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Karena disebutkan dalam ayat yang lain, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama-lamanya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian, ya, wahai umat Islam, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Amal wa'idu wa tahdiru fil ayati saniyati ayatu Ali Imran. Adapun ancaman yang kedua adalah disebutkan tadi dalam surat Ali Imran ayat 28. Faqad qala ta'ala, Allah sebutkan dalam ayat tersebut, wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah mewanti-wanti kalian dari azabnya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Wa ma'na yuhadzirukum nafsahu ay yukhawwifukum iqabahu wa adabahu in antum lam tamtasilu amrah. Makna dari ayat tadi Ali Imran 28, karena ayat ini memiliki kemiripan dalam artian kandungannya itu mirip dengan An-Nisa 144. Ya, ketika Allah sebutkan wa yuhadzirukumullahu nafsa, wa makna yuhadzirukum nafsahu au ay yukhawwifukum iqabahu wa adabah. Allah mewanti-wanti kalian, ya, mengingatkan kalian dari azabnya apabila kalian tidak melaksanakan perintahnya. Walam tajtanibu nahyahu, dan kalian tidak meninggalkan larangan-larangannya.
Wa dzalika bimuwalatikum al-kafirin. Yaitu misalnya kalian dengan loyalitas kepada orang-orang kafir. Bi adami bughdihim, kalian tidak benci kepada mereka. Wa bimunasaratikum lahum ala ikhwanikum al-mu'minin. Ya, kemudian kalian justru memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir, memihak kepada orang-orang kafir dan membiarkan orang-orang beriman. Fi ayyi majalin min majalatil hayat, dalam setiap bidang di antara bidang-bidang kehidupan. Ya. Idil ladzi yuwali a'da'allahi faqad a'dallah. Barang siapa yang berloyalitas kepada musuh-musuh Allah, maka dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'i habli wilayatihi bihi. Dan dia telah memutus perlindungan Allah kepada dirinya sendiri, kepada orang tersebut. Fa kaifa yakunu halu hadzal abdu fa kaifa yakunu halu hadzal abdu alladzi kana Allahu waliyuhu fa asbaha Allahu aduwwahu wal iyadu billahi. Jadi awalnya Allah Subhanahu wa taala itu melindungi orang-orang yang beriman. Memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Namun kalau orang beriman ini sendiri yang membuat ulah, mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, berloyalitas kepada orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka. Allah akan menjadikan mereka sebagai musuh karena perbuatan mereka sendiri. Wal iyadu billah in kana haluhu la takunu illa dhullu wal hawan wa dhafu was sagharu id masiruhu kama siri ghairihi ila Allah azza wa jalla. Padahal kita semuanya akan dikembalikan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan segala macam amal perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia ini. Wa man sara amruhu ila Allah faqad asahu wa fasaqa an amrih wa kharaja an taatihi fa ahba ma kariha ma ahabba wa wala man ada wa ada ila man wala fa kaifa yakun masiru. Kalau seorang yang beriman itu yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, lah kok bisa orang beriman itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa orang yang beriman itu membangkang akan perintah-perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau bagaimana orang itu dia yakin dia akan kembali kepada Allah, kemudian dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa ahabba ma kariha, dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Wa kariha ma ahabba, dan dia membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Lah kalau ada orang yang beriman mencintai orang-orang kafir, membenci orang yang beriman, ini keliru. Wa wala man ada. Bagaimana orang itu berloyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada man wala, dan bagaimana ada orang beriman memusuhi orang beriman dan justru berloyalitas kepada orang-orang kafir. Fa kaifa yakunu muslim, bagaimana kalau orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Innahu khizyun fid dunya, itu adalah kehinaan di dunia, wa adzabun fil akhirah, dan azab di akhirat. Ala falnataqillaha ayyuhal mu'minun. Marilah kita menjaga ketakwaan wahai orang-orang yang beriman. Fi imtithali amrihi wa jinabi nahyihi, kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa qad nahana an ittikhadil kafirina awliya min dunil mu'minin. Dan sungguh Allah telah melarang kita menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin di samping orang-orang yang beriman. Dan Allah mewanti-wanti, aturidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin menjadikan untuk Allah hujjah yang nyata? Fahal baqiya lana min udrin, apakah kita punya uzur nanti di hadapan Allah? Al-jawabu la. Jawabannya adalah tidak. Wal akbar min dzalika faqad arana nikmatahu wa adabahu alladhi hadarana minhu fi syatta biladil alam al-islami syarqan wa ghurban, amma sallata alaina al-kuffar fastamaruna wastaghlabuna wa adaquna min al-amim wa adaquna murul adab. Jadi kalau orang beriman sudah melanggar larangan Allah,
orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, berloyalitas kepada mereka, maka keadaannya akan berubah. Ya, keadaannya akan berubah. Allah turunkan azab bagi orang-orang yang beriman disebabkan karena mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Alla falnatakillah. Di sini beliau menutup pembahasan ayat ini. Alla falnatakillah. Marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Qabla an ya'udal khizyu wal adabu maratan ukhra. Sebelum kehinaan dan azab itu datang kembali. Bahkan bisa jadi lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Walillahil amru min qablu wa min ba'du. Dan hanya milik Allah segala macam urusan yang sebelumnya dan sesudahnya. Ini para pecinta iman, ya, panggilan yang ke-27, tepatnya di surat An-Nisa ayat 144, yang dalam ayat ini Allah melarang kita menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, atau juga Allah melarang kita berloyalitas kepada orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.